Adik-adik yang masih belajar sholat, tidak bercanda, tidak berisik. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadza yawmul Idul Adha wa yawmul syurur wa yawmul ma'fur. Tahallallahu lakum fi ta'am wa harama 'alaykum fi siyam. Idza sa'ida al-khatib 'ala al-minbar أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yashiru ala iqamati din wa yastaqbiluna bi khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعين على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في محكم كتابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Idul Adha yang dirayakan oleh seluruh umat Islam di dunia ini setiap tanggal 10 bulan Dzulhijjah merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yakni ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban. Hari raya Idul Adha, ibadah haji dan menyembelih hewan kurban juga tidak bisa dilepaskan dari kisah dan perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga, karena banyak sekali peristiwa yang mewarnai kehidupannya yang diabadikan di dalam ritual ibadah haji
dan kurban. Pada kesempatan khutbah ini, mari kita menapak kilas dan menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup yang dialami oleh kakek moyang Nabi Muhammad SAW ini, yang berkaitan erat dengan ibadah haji dan kurban. Dengan mengenang kembali perjuangan Nabi Ibrahim, diharapkan kita mampu mengambil ibrah, pelajaran, hikmah, serta nilai-nilai spiritual sebagai modal dalam menjalani kehidupan ini. Dengan memahami sejarah ini, mudah-mudahan kita juga bisa termotivasi untuk melaksanakan ibadah haji dan berkurban yang tentu semua umat Islam mengidam-idamkannya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Kita awali perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Hajar. Di saat Allah menganugerahi mereka seorang putra yang sudah diidam-idamkan sejak lama. Kelahiran putra yang diberi nama Ismail ini diiringi dengan perintah dan cobaan dari Allah untuk menempatkan Siti Hajar dan Ismail di lembah yang tandus dan gersang. Ini diabadikan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zir'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang agung. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka pandai bersyukur. Hadirin rahimakumullah, saat tinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak menyusui Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i atau berlari-lari kecil antara kedua bukit tersebut. Di tengah kesusahan itu, Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki Ismail yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah yang sampai saat ini bisa terus dinikmati oleh umat Islam seluruh dunia yang bernama air Zam-Zam. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Nabi yang berjuluk Khalilullah, kekasih Allah ini, mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa Allah menghendaki Ismail untuk dikurbankan, maka ia akan melakukannya. Perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepadanya. Awalnya ketika bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir-pikir apakah ini benar-benar perintah Allah. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni perenungan di mana kita disunahkan berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah perenungan ini, kemudian hilanglah keraguan-raguan itu, karena Nabi Ibrahim kembali bermimpi yang sama untuk menyembelih Ismail dan tahu bahwa itu adalah benar-benar perintah Allah.
Peristiwa ini yang kemudian diabadikan dalam hari Arafah, yang berarti mengetahui, di mana juga disunahkan berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Hadirin jemaah rahimahullah, setelah Nabi Ibrahim mengetahui dan yakin perintah itu datang dari Allah, maka ia sampaikan dan berdiskusi dengan sang putra bernama Ismail. Dialog bersejarah antara ayah dan anak ini tertulis dalam surah As-Saffat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkan bagaimana pendapatmu." Lalu Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Akhirnya hari itu pun datang ketika Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaannya serta Ismail dengan keyakinan akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu setan terus membisikkan, menggoda Nabi Ibrahim dan Ismail juga Siti Hajar agar tidak menjalankan perintah Allah ini. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun untuk mengusir setan yang mengganggu. Nabi Ibrahim melemparinya dengan batu, yang kemudian peristiwa ini disebut dalam ritual ibadah haji, yaitu melempar jumroh. Ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah berfirman dan memerintahkan Ibrahim berhenti tidak menyembelih Ismail. Wa fadainahu bi dzikrin 'alim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin rahimahullah, atas peristiwa ini malaikat Jibril yang membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu takbir ini disambut Ibrahim dengan La ilaha illa huwa, Allahu Akbar. Yang kemudian disambung oleh Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari peristiwa epik inilah umat Islam kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah, yang diikuti dengan 3 hari berikutnya disebut dengan hari Tasyrik. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa seseorang dilarang keras mengalirkan darah manusia. Hadirin para jamaah rahimahumullah, pada bulan ini juga kita diwajibkan bagi orang-orang mukmin untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dalam menjalankan ibadah haji dan kurban, kita membutuhkan keteguhan dan keyakinan yang kuat karena harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun akan sulit untuk dilakukan. Untuk berhaji juga kita harus mengeluarkan materi, mengeluarkan uang yang begitu besar, ditambah juga harus antri yang bertahun-tahun. Untuk berkurban kita juga harus menyediakan anggaran jutaan rupiah untuk membeli hewan kurban yang kemudian dagingnya dibagi-bagikan. Namun hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak perlu khawatir harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci, untuk menyembelih hewan kurban, tentu kenikmatan kehidupan akhirat di surga nanti akan menanti, dan ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah." Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Begitupun dengan ibadah kurban. Rasulullah menegaskan dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Ma'amila adamiyun min amalin yaumin nahr ahabbu ilallah min ihraqid dam innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqau min Allah bi maqadin qabla ay yaqa'a min al-ardi atibu biha nafsa." Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, datang dengan bulu-bulunya dan dengan kuku-kukunya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melaksanakannya. Hadirin jemaah rahimakumullah, demikian khutbah Idul Adha ini yang sekelumit mengangkat tentang kisah inspiratif penuh perjuangan dari keluarga Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Semoga bisa menambah pengetahuan kita sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menurunkan hidayah dan rezekinya kepada kita sehingga kita mampu bisa menjalankan tugas kita untuk bisa beribadah, khususnya untuk melakukan ibadah haji dan berkurban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.